the three Nusantara minds, tiga jiwa Nusantara. Kalau dalam bahasa Malaysia, minds can be translated into minda, kan itu dicipta oleh seorang arwah atau almarhum Profesor Diraja Engku Aziz. Yang minda, kita harus ada istilah minda untuk menterjemahkan minds itu. Tetapi mungkin kalau bahasa kita fikiran ya. Tetapi saya ingat kalau lebih mantap itu ialah jiwa. Jadi saya angkat istilah tiga jiwa Nusantara. Jadi ini adalah presentasi tentang tiga jiwa Nusantara dan apa namanya ni saya mengangkat judul ini kerana kita di Nusantara ini adalah satu komunitas yang mempunyai sejarah, identitas, warisan, wilayah yang kita berbagi bersama, yang kita kongsi bersama. Makanya saya ingat baguslah kita mengangkat what is that Nusantara minds that we want to champion, what is that Nusantara minds that we want to put forth as the way that we capture the past, the way that we manage the present, and the way that we create the future. So this is the three Nusantara minds. So we go to the next slides. That's the next slide. Okay. Ya, ini sebetulnya saya mengidentifikasikan tiga, saya kenal pastikan tiga Nusantara Mind, tetapi saya ingat lebih banyak dari itu, dan saya ingat ada 7 Nusantara Minds yang saya fikir sangat relevan dan kritikal dan penting untuk kita menghayati, memahami, mengapresiasi. Ya. These are the 7 Nusantara Minds. Of course, there are more minds that can be captured, can be extracted, and can be conveyed from the thousands of years of history of Nusantara, and then can be revived and be used as a way to empower our community, our society, and our nation, and our Nusantara. These are the 7 Nusantara minds. The first is civilizational mind, minda atau jiwa peradaban, atau dalam bahasa Malaysia tamadun. The second is the spiritual mind, minda ataupun jiwa kerohanian keagamaan. Ketiga is the heritage mind, jiwa warisan. Keempat ialah organizational mind. Kelima ialah maritime ecological mind. Keenam ialah village communal mind, dan ketujuh ialah sejahtera mind. Untuk hari ini kerana keterbatasan waktu, saya hanya bisa fokus kepada 2, insya-Allah 3 ya. Tapi saya ni maklumlah, saya ni dosen, jadi kalau bicara itu seringnya kurang ada masa untuk pendekkan waktunya, jadi bisa terlanjut masa waktunya. Jadi saya teruskan dengan 2, insyaAllah 3 itu. And so I'll be focusing mainly on 3 minds. I will start with 2. If I have more time, I will go to the third one. Right. So we started with the first Nusantara mind, and that is the civilizational mind. Jiwa berperadaban, bertamadun. Intinya, the essence, substansinya ialah bahawa the civilizational mind is about having the consciousness and having the vision. Adalah satu jiwa yang mempunyai kesedaran tentang peradaban kita, tentang keagungan, kehebatan, keindahan peradaban kita, tamadun kita ini, dan juga mempunyai wawasan untuk membangkitkan, memunculkan kembali, memunculkan ulang satu bentuk peradaban di Nusantara. Ya, itu intinya. Nah, kita bermula dengan kesedaran tentang tamadun kita, tentang peradaban kita. Ya, saya ingin mengangkat satu sejarah. Tetapi ini juga muncul dari
pengalaman saya sudah berkunjung ke Indonesia, beberapa kota di Indonesia, dan Lampung, ke Pulau Jawa, Sumatera, termasuklah ke Papua ya. Dan sering saya dengar narasi. I always listen to this. I always hear this narrative that apabila saya melawat, berkunjung, apalagi di tempat wisata, ini Belanda membantu kita bangunkan teknologi ini. Belanda lakukan ini. Saya ingat Belanda itu memang bagus, memang hebat, dan kita ambil yang jernih, kita buang yang keruh. Tetapi Belanda itu bukanlah sehebat mana kita pikirkan. Nusantara itu malahan saya berhujah, saya berargumen bahawa itu mempunyai kehebatannya juga. Dan kita angkat, ini kasus kebetulan ya, ini yang kita lihat yang di sebelah kiri, pojok kiri yang di corner, the left hand corner, that is Sultan Ageng Tirtayasa. Saya ingat kalau orang mahasiswa juga dosen-dosen Untirta sudah kenal ini Sultan Ageng Tirtayasa. Tetapi di Indonesia ini adalah salah satu sultan yang diangkat sebagai pahlawan. It's a national figure. In Malaysia we do not have this official national figure, pahlawan negara, tapi di Indonesia ada pahlawan negara. Beliau diangkat sebagai satu pahlawan ya, Sultan Ageng Tirtayasa. Dan salah satu pencapaiannya, suksesnya itu ialah membina Banten sebagai satu kota yang indah, yang juga dikenali sebagai kota air, right? And almost like what the Dutch is good at building canals, right? Well, Banten had canals as well. So let's not forget that we have the ability, right? So we talk about Nusantara, we talk about having that civilizational mind of understanding Nusantara. It's about understanding the height, the strength, the power of the civilization of Nusantara. We had urban planning, and our urban planning include water, and if you look water as part of our civilization, it's amazing. If you go to Jawa Barat, Banten was part of Jawa Barat, tetapi selepas pemekaran Banten menjadi provinsinya sendiri. Tapi kalau kita Jawa Barat, istilah ci ya, air ya, Cimahi, Cirebon, semua banyak ci. It's water. Dan kalau kita lihat ada rumah-rumah di Jawa Barat itu, di rumahnya dikelilingi dengan air. Air itu mengalir dari bukit turun ke bawah. Ada ikannya makan makanan yang alami ya, yang natural. Maka ikannya sangat fresh. And that is part of the technology of the village. And this technology also exists in the city. And we look at the whole peradaban, the whole civilization of Nusantara. If you look on the right, that's Melaka. Yeah? We already have a civil service. We already have foreign affairs. We already have mayors. Kita ada wali kota kalau bahasa Indonesia. Datuk Bandar kalau bahasa Malaysia. Or we already have foreign delegates. We are globally connected. So we already have civil service. We have urban planning. And that picture down there is Yogyakarta. Yogyakarta is an example of a city, I think, the closest of a Nusantara city we can think of right now if the colonizers did not come to colonize us. Jadi kalau kita lihat di Jogja itu ada keratonnya, ada istananya situ, where you can actually go, right? And you can actually visit, you can actually eat at the kitchen of the king, right? Of the sultan. Dan sultan mempunyai ruang untuk rakyatnya datang, ya. Dan kalau kita lihat sultan di Yogyakarta itu memberikan lahan tanahnya kepada rakyatnya, termasuklah UGM, Universitas Gadjah Mada, one of the top universities in Indonesia, right? Itu tanahnya itu tanah sultan, tetapi bisa dipakai oleh universitas, ya. Dan di keliling istana juga ada the concept of pengabdian, ya, abdi dalam, ya, itu. And then the community serving the palace, and they actually get 15,000 saja rupiah per month gitu. Tetapi mereka bisa tinggal di sana dan rumah itu bisa diwarisi tetapi tidak dimiliki. Kan? Nah, itu adalah kehebatan
property policies in Nusantara. In fact, Nusantara, konsep of Mandela itu is not Westphalian concept of sovereignty. Westphalian concept of sovereignty of nation states, which basically the whole of the world is using right now, is sovereignty based on borders. So we have border wars, right? We have war in the sea, right? The South China Sea, the 9 dotted lines, and we have contestation, conflicts in the sea. But under Mandala system, under the civilization of Nusantara, we did not define sovereignty based on the borders. The borders are like kampung, right? If we go to kampung di desa-desa kita kan, perbatasannya tidak begitu jelas, malahan bisa dibilang nggak ada perbatasannya. Jadi sesama tetangga itu bisa melintas ke rumah ruangan tetangga yang satu lagi, ya, anak-anak ini bisa bermain itu kan. Jadi perbatasan itu bukan tempat berkonflik, ya kan. Ini adalah kebijaksanaan, the civilizational mind of Nusantara. So the idea of commons, public spaces, public goods, barang publik, ya bahasa Indonesianya, dan people friendly city, towns, roads, shops, trading areas. And that is actually part of Nusantara. If you go to Malioboro itu kan, di jalan itu kita lihat lesehan-lesehan anak-anak, ibu, bapak, gelendangan, dosen, mahasiswa berkumpul, and they sit on di bawah itu dan bermain gitar lah, berdiskusi lah, ngopi, ngeteh, semua cukup gitu kan, makan gudeg dan sebagainya lah. Then that is a different society of Nusantara. A different society of Nusantara, right? Makanya kita sudah ada model kehidupan, ya, model pembangunan yang bertamadun, yang berperadaban, which is very civilized, which is very refined, which is very culturally rich, right? And that is, and we see this wawasan, this vision to rebuild a society. And then we see, if you look at Putrajaya, itu gambarnya Putrajaya di bawah itu yang ada masjidnya, yang ada gedungnya, bangunan Perdana Menteri di sama, jadi umara dan ulama di samping bersama-sama gitu, dan di ruang tengah itu ada ruangan publik di mana masyarakat, keluarga bisa berkumpul dan beramah lingkungan, ya, mesra alam kalau bahasa Malaysia itu kan, dengan ada tasik danaunya di samping itu. And that is actually a picture of civilization that we want to create. So having the civilization of mind is also about understanding the past, the strength of the past. That kita ni bukan harus, we did not start with underdevelopment and towards development. We started as a superior civilization, and we want to awaken that superiority of civilization that of Nusantara, right? And that is about having the civilization of mind. Let me share with you another slide, and the next slide. Yeah. So part of civilization is not just a social, political, economic advancement. Yeah? It's also about technological advancement. So if you look at the the next slide, let me share with you 3 technology that we have now. Tadi saya bilang peradaban yang lama, Melaka, Jogja, Banten, ya. By the way, Sultan Ageng Tirtayasa itu adalah satu sosok, satu tokoh yang luar biasa kerana dia bergabung dengan Syekh Yusuf Al-Makassari yang kemudiannya berjuang bersama kan dengan beliau, dan kebetulan saya juga ada penelitian tentang beliau, tentang Syekh Yusuf Al-Makassari, kerana I look at the migration of Nusantara, dan Syekh Yusuf Al-Makassari lah yang pergi ke, dia kan diusir oleh Belanda ke Banten, kemudian Banten ke Sri Lanka, kemudian Sri Lanka ke South Africa. So he established the first Muslim community in South Africa. Masjid yang pertama dibina oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, Al-Bantani, ada banyak namanya situ. Dan ini susur galurnya bisa melewati Banten gitu kan.
dan dia berjuang bersama dengan Sultan. Dan Sultan Ageng Tirta adalah Sultan seorang yang ulama juga, yang pintar ilmu agama juga, ya, yang kita akan bincangkan itu kemudiannya. Now, part of civilization is technology. Tadi saya bilang itu civilization yang bisa dibilang modern, ya. Tetapi kalau saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan mau lihat tamadun tertua di Asia Tenggara, peradaban tertua di Asia Tenggara, datang ke USM. Kita akan berbawa sekitar 1 jam dari sini, apa yang dinamakan Sungai Batu. Ini adalah tamadun atau peradaban tertua di Asia Tenggara. Kita lihat itu foto-foto yang di Sungai Batu, ya kan? Itu di kaki bukit, ya, part ada Lembah Bujang Valley. Lembah Bujang Valley terletak di Lembah Bujang Valley, ya, Lembah Bujang kan terletak di kaki-kaki gunung yang nama Gunung Jerai, tempat pertama Islam berkembang di tanah Melayu di situ. Jadi kalau kita lihat ini penemuan dari pusat arkeologi global USM, penemuannya satu komunitas industri, bukan satu saja, ya, ratusan ribu, ya, malahan, ya, relau apa, ya, ketuhar, oven bahasa Indonesia ni, oven, relau, tempat membakar roti itu kan, mereka grill ayam di dalamnya. Ini relau kan, untuk meleburkan besi wajar. Tungku. Eh? Tungku. Bukan. Something to melt metals, right? And relau ini, saya pernah pergi ke sana juga. Saya kebetulan ada mahasiswa saya, kemudian sekarang ini sudah jadi di antara yang menyelaras koordinator di sana, ya. Ini di bawah projek Profesor Dato Mokhtar, ya, Harvard graduate professor, tapi dia mengendalikan ini. Kita bisa masuk ke dalam relau tu. Some of these are so big, we can go inside there, right? So ada tube yang dinamakan tuyer ini kan, sebesar 8 inci itu. So luar biasa, angin bisa keluar masuk tu. Dan peleburan besi wajah itu sudah bahagian dari tamadun peradaban Nusantara. Dan bisa dalam relau itu bisa sampai 1.600 darjah Celsius. Sangat panas, sangat luar biasa panas, ya. So ini is huge. Itu membuktikan bahawa ini adalah tamadun peradaban 2000 tahun dahulu. In fact 2000 tahun 2300 tahun dahulu gitu. Dan sudah ada. Kita adalah masyarakat non-nomadic. Jadi kalau dulu ada berteori bahawa kita ni nomadik, ya, berpindah bersatu. Tidak. Kita bukan saja memahami tentang kita, ini bukan workshop, ya, industri. Malahan di situ ada juga pelabuhan. Ada pelabuhan untuk besi-besi ini, wajah-wajah ini keluar dari tempat itu, kerana mereka tidak menemui jongkong-jongkong ketolan-ketolan besi logam situ. Jadi mereka ada ekspor industri di situ juga. So we are talking about a civilization that knows about the smelting and melting of metals 2000 years ago. Dan ini before Christ, sebelum Masihi. Sudah ada peradaban kita di sini. Sudah ada peradaban kita di Nusantara ini. Dan peradaban kita dengan teknologinya yang sangat maju, dan teknologinya sangat alami, is natural. It doesn't use any chemicals, plastik dan sebagainya. Ini kita bisa pecah-pecahkan aja itu langsung sangat biodegradable lah, bilang gitu. So this is an amazing civilization that we have, ya. And this is a civilization of Nusantara. So having that civilization of mind is by understanding the strength, the power, the beauty of Nusantara and reviving it and moving forward. Let me quote you another technology. Kalau kita lihat combustion piston, ya. This is combustion piston ini bermula dari apa yang dinamakan gobek api. You know, we have the technology. We created the technology of creating piston. Piston. Yang di dalam mobil itu, dalam kereta. Malaysia bilang kereta, Indonesia
mobil, kalau kereta kalau Indonesia tu kereta api itu kan. The combustion technology, bukan the spark plug, the combustion technology, which is a superior technology. Ini sudah ada gobek api, dan gobek api itu menggunakan physics, chemistry, and biology, kerana mereka gunakan kapas dan bahan-bahan dari alam, dan memahami tentang chemistry, how it works, dan memahami physics, right? So this is combination, dan ini kebetulan orang yang mengembara ke datang ke sini masuk kolonia, orangnya membawa pulang apa ini bilangnya, orang Jerman, is a German guy who brought back Ian Feuerkuben, a firebox, gobek api. Dan di kalangan yang selepas dia presentasi tentang alat yang dilihat ini, ada seorang yang namanya Rudolf Diesel, diesel technology, right? Diesel engine, right? He saw that presentation and he took that idea and he developed what is now the diesel engine, what is now piston dan sebagainya lah. Jadi kalaulah kita tidak dijajah, mungkin ya teknologi ini akan berterusan. Mungkin mobil itu dicipta oleh kita, bukan oleh mereka kan. Dan mungkin mobilnya lebih alami dan sebagainya. So don't think that they have the technology, we have the technology, but they come and colonize us. Jadi kita harus berperang dengan mereka. Ini. Jadi our technological path was truncated, was stunted by the colonizers coming over Nusantara. Jadi makanya kita janganlah fikirkan bahawa kita ni tidak bangsa yang mundur atau dimajukan. Tidak, kita sudah maju. Mereka datang memundurkan kita. Perampok penjajah mendatang, merompak, mencuri harta kita, mencuri kekuatan kita itu. And that is this gobek api itu. Nah, keris yang sering orang katakan teknologi keris itu mudah masuk, payah mengeluarkan. Sebetulnya kalau pedang itu harus kuat untuk masuk ke dalam. Tidak semudah apa yang pikirkan. Tetapi dengan teknologi keris itu dia mudah masuk. Tetapi ada teknologi di sebalik teknologi itu juga. Ya. Dan ini dikonfirmasi dengan beberapa lagi faktor. Ya. Saya ingat lagi ada satu presentasi oleh Dr. Profesor Mukhtar. Dia bilang apabila dia archaeologist in USM, ketua pengarah direktor di sini, dia menemui logam yang dibuat carbon dating, satu teknik untuk menentukan usia umur sesebuah barang itu tidak dapat dilakukannya kan. Ternyata apabila dia bawa anda yang sama ke Cambridge, kalau enggak salah university, dan they have the technology to do carbon dating, and they found out that this metal is from outer space, datangnya dari luar angkasa, outside of planet Earth. Tetapi kalau kita lihat keris-keris, di dalamnya ada juga besi-besi meteoroid. Maksudnya, pandai besi sewaktu itu right, sudah pintar mempunyai ilmu untuk mengamalgamasikan, menggabungkan logam-logam yang berbeda-beda itu ke dalam satu bentuk yang dinamakan keris. Dan kalau kita belajar keris itu ada physical, ada metaphysical side, ada 7 part untuk jadikan keris itu luar biasa. Paku, pasak, pagar, ada lagi lah apa yang lainnya itu saya kurang ingat itu. Tapi ilmu yang ada pada pandai besi, pandai keris itu, ahli keris itu adalah ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Kerana the person can smelt, can bring together in a form of a new metal, right? That is not just from planet Earth. Switch laptop. Bukan saja metal daripada Earth, tetapi juga metal dari outer space. Itu luar biasa. So we are from an advanced technological society, technological civilization. Ya. Jadi kalau kita lihat the next slide, it is a powerful civilization. Baiklah, itu civilizational mind ya. Jadi kalau kita mempunyai civilizational mind, kita memahami, mengapresiasi tamadun, peradaban zaman dahulu Nusantara, dan kita menggunakan civilizational mind itu untuk memajukan, untuk membangunkan sebuah civilization yang
hebat juga, ya kan. So itu having that civilization of mind, having the consciousness and having the vision. The next is slide before this. Yeah, the next is the spiritual mind, ya, jiwa kerohanian, minda kerohanian dan keagamaan. Dan saya akan balik kepada foto ini sekali lagi. Apa ini foto ini? What is this? The next slide. Jadi jiwa kerohanian ini, the spiritual mind di Nusantara, is about having that sense of direction, having that sense of mission, that higher calling, combined, synergized with the sense of system and the spirituality of being. Jadi kalau kita bilang jiwa kerohanian itu, jiwa kerohanian dan keagamaan itu, ia mempunyai keutuhan atau kesepaduan paradigma yang mempunyai kiblat, mempunyai sistem dan mempunyai kerohanian, ada spiritualitasnya itu kan. Baik, kita ke slide yang seterusnya. Kita balik ke foto yang tadi kita lihat itu. Foto yang tadi kita lihat ini menunjukkan bahawa Nusantara itu adalah satu peradaban, satu tamadun yang berbasis agama, yang bertunggakkan agama. It's a faith-based civilization. Yang apa yang saudara-saudara lihat itu, yang ada bulat dan ada segi empat itu ialah monumen tertua di Asia Tenggara yang terletaknya di Sungai Batu. Kalau kita ke Sungai Batu, tempat yang saya tunjuk tadi itu, yang kita lihat relau-relau, ketuhar-ketuhar aben-aben besar itu, di situ ada monumen, dan monumen yang tertua di situ adalah monumen Sungai Batu ini, adalah monumen keagamaan. Ada monumen keagamaan. Maksudnya, ini satu civilization kita mempunyai roh keagamaan dari dulu lagi Nusantara mempunyai roh. Dan ini, monumen ini apabila dibawa pakar-pakar, ahli-ahli dari semua agama ya, ke monumen ini, yang di bawah itu, yang originalnya di bawah itu, yang bulat, kemudian dibina yang empat segi di atas itu. It predates Islam, it predates Buddhism, it predates Hinduism. Ini bukan satu simbol yang ada dalam agama-agama selepas ini, agama-agama ini. Malahan yang kita lihat itu yang satu-satunya di dunia yang mempunyai tapak yang berbentuk bulat. Maksudnya ini can be a portal ke dimensi yang lain, saya tidak tahu. Dan maksudnya ini satu kerohanian yang keagamaan yang muncul dalam tamadun peradaban Nusantara itu yang sudah bersifat spiritual, right? Dan spiritualitasnya datangnya sebelum Islam, Buddha, Hinduism lagi. Jadi sangat lama peradaban kita di sini. Dan kalau kita lihat turutannya, muncul kerajaan-kerajaan, kemudian kerajaan yang kuat-kuat, yang hebat-hebat di Nusantara, kerajaan Majapahit yang ada ada kerajaan Hindu yang ada di Majapahit itu, juga di Mataram ya kan. Kemudian kerajaan Sriwijaya, itu sebelum Majapahit lagi ya. Di pusat pengajian Sanskrit dan Buddha yang ada di Nusantara, di Asia Tenggara. Jadi kalau siapa mau belajar tentang Buddhism, agama Buddha, datang ke Sriwijaya di selatan Sumatera itu kan ya. Di Sriwijaya satu kerajaan yang menjangkaui Nusantara sampailah ke Pulau Jawa pastinya, sampailah Semenanjung Melayu, sampailah ke Champa, Indo-China itu masih lagi Sriwijaya kan. Dan ini adalah jangkauan, the reach of agama Buddha sewaktu itu. And agama Buddha yang berpusatnya di Sriwijaya. So kalau kita lihat, keagamaan, kerohanian yang ada di Nusantara itu, it is part of our mind. Dan kemudiannya Islam datang di Kerajaan Demak, Mataram, Melaka, Brunei, Sulu, Banten. Dan kalau kita senaraikan dan listkannya itu sebenarnya Malaysia ada 7, Filipina kerajaannya 2, Brunei 2, Sumatera 40, Lombok 12. Kalau Sulawesi itu ada 156 kerajaan Islam. Memang kerajaan berbasis agama itu memang ada di Nusantara. 5 minutes, okay. Maksudnya saya bisa yang kedua ya.
Dan what does civilization, this spiritual mind mean? It means that having the spiritual mind now, we are going to build a future that is bring back religion. Now, this is what Einstein said. Religion without science is lame, but science without religion is blind. Agama tanpa sains itu pincang, pincang ya, sama ya, pincang. Tetapi sains tanpa agama itu buta. Jadi kalau kita lihat the 4 IR, the 4 Industrial Revolution, dan sekarang sudah 5 IR, Industrial Revolution yang kelima, revolusi industri kelima, dan society kelima, religion will come back to lead science. Agama, spiritualitas akan kembali untuk memimpin sains. Dan di sinilah letaknya the spiritual mind, jiwa kerohanian. Makanya kita perlulah menyepadukan kembali, menyatukan kembali, menggabungkan kembali spiritualitas keagamaan dalam paradigma kehidupan kita. Itulah yang dimaknakan dengan merahmatan alamin, iaitu the sharing of rahmat of religion to the society regardless of race or religion. The next one. Jadi kalau kita lihat konteks Nusantara sekarang ini, kita lihat there's a Islamic systemic rationalization and institutional Islam yang muncul, yang selalu dikaji oleh Barat. Itu suka terorisme, separatism, ekstremisme, tetapi yang kuat itu ya institutional Islam, is the Islamic systemic rationalization yang sudah masuk ke dalam kehidupan yang berbagai, spiritualization of Islam, bermula dari sunan-sunan semua itu, Wali Songo, the nine walis ya, dan termasuklah institusi-institusi kita. Dan kalau lihat salah satu kehebatan yang ada sekarang ini, the next slide, satu kehebatan yang ada sekarang ini, if you look at what we are successful at, right, mungkin kita kalah dalam banyak bidang ekonomi, tetapi if you look at Islamic finance, we are number 1 in the world. If you look at Islamic tourism, we are number 1 in the world. And now, saya kebetulan ada ini pada Universitas Unida kalau tidak salah, ada Master of Economics in Wakaf Economy. And inilah yang kita cuba angkat, in Wakaf Economy. Ekonomi yang mana akan bisa menjatuhkan kapitalisme yang buruk itu apabila kita tidak lagi bergantung kepada apa namanya itu capital, bergantung kepada wakaf. Jadi the more you give, the more you will reduce the power of capitalism. Dan kalau kita lihat apa berlaku di pandemi sekarang ini, banyak orang sengsara kerana income mereka tidak ada, kerana mereka bergantung pada income, kerana what we have is privatized economy, privatized capitalist economy. Tetapi kalau kita munculkan wakaf ekonomi sebagai satu alternatif, dan mungkin we will win. Mungkin kita akan membangunkan Nusantara dalam konteks yang lebih baru, yang lebih mulia, lebih lestari, lebih prihatin, lebih peduli rakyat, lebih peduli masyarakat itu ya. Saya ingat saya berhenti di sini kerana ada yang ketiga, tapi cukuplah di sini kerana batas waktu. Dan inilah yang kita bangunkan dengan wakaf ilmu Nusantara Library kita. Kita mau menggalakkan supaya ilmuwan, mahasiswa, dosen, penulis, peneliti mewakafkan ilmu mereka ke dalam satu library yang kita bisa share ya. Hak milik is still yours, but just share through a wakaf library. Sekian, terima kasih.
Sorry, Prof.